Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Karena kan kita bisa berkumpul di tempat mushola ini, lalu juga salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alam kita, Habibana Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabatnya, para keluarganya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan juga kita selaku umatnya. Yang saya hormati kepada Bapak Owner PT Syariah Mobil Indo, itu Bapak Haji Martin, dan juga keluarga, semoga disehatkan selalu badannya, ditambahkan rezekinya, dan juga kepada karyawan-karyawati Syariah Mobil Indo. Hari ini mari kita kajian lagi nih. Tema kita kali ini yaitu hasad dan dengki. Iri, hasad, dan dengki. Sebagaimana dengki atau hasad adalah perasaan tidak senang atau iri hati terhadap kenikmatan atau keberuntungan orang lain, ya, serta keinginan agar kenikmatan tersebut hilang dari orang tersebut. Seperti orang mendapatkan rezeki, kita iri, ya, syirik, ingin seperti itu gitu. Kayak tetangga segala macam beli mobil, kita iri, ih duitnya dari mana itu katanya, gitu ya. Dengki atau hasad adalah perasaan yang negatif, yang mendalam, yang tidak hanya menginginkan kenikmatan orang lain, tetapi juga berharap kenikmatan tersebut berpindah kepadanya. Hasad adalah penyakit hati yang harus dijauhi karena dapat merusak hubungan antar manusia dan menghancurkan amal kebaikan seseorang. Islam mengajarkan kita selalu bersyukur setiap apa yang kita punya, setiap apa yang kita miliki, setiap apa yang kita peroleh, ya. Harus bersyukur, ya. Jangan selalu ingin lebih dari apa yang kita miliki. Itu sudah ketentuan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian rezekinya segitu, ya udah segitu. Karena Allah, kenapa nggak mau menambahkan? Karena kalau Allah tambahkan, Allah kalian sendiri belum siap. Kayak misalkan Wisnu, dia ditambahkan rezekinya, apakah nanti dia akan bersyukur? Pasti tidak. Pasti enggak. Alhamdulillah. Iya. Takutnya duitnya buat apa? Buat foya-foya. Banyaknya sudah kejadian. Dia sudah misalkan sudah perbanyak rezekinya, dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya, banyakkan duitnya, tapi duitnya buat apa? Buat foya-foya, buat untuk diri sendiri. Itu enggak baik, ya. Buat beli IP. Jadi duit kekayaan itu dimanfaatkan oleh orang lain juga, gitu. Yang pertama nih, ada penyebab dari hasad. Yang pertama adalah kebencian dan permusuhan. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahasudu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana.
ya. Janganlah kalian saling mendengki, saling membenci, saling berpaling, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi jangan kalianlah saling membenci, walaupun orang itu mempunyai keburukannya masing-masing. Setiap diri kita pasti punya keburukannya, punya aib juga kita. Jadi janganlah membongkar aib orang. Misalkan ada teman kita bercerita tentang keburukannya sendiri, janganlah membongkar aib dia sendiri gitu. Lalu yang kedua, ambisi keserakahan, ya, banyak nih. Contohnya, keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain bisa memicu hasad, ya. Hasad tuh hasud, ya. Ingin memiliki, kayak misalkan punya mobil tetangga, kita juga pengen milikin, cuman kayak iri banget gitu ya. Banyak lah ibu-ibu gitu, banyak. Kadang customer juga suka ada yang gitu, saya iri gitu. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirraja nasiba mimma katasabu walin nasai nasiba mimma katasaban was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Ya, diartikan, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dan karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha segalanya, ya. Lalu yang ketiga apa? Kurangnya iman. Nih, penyebab dari hasad, kurangnya iman dari diri kita sendiri, ya. Kurangnya keyakinan, ya. Dan juga yang keempat ada lagi pengaruh lingkungan sekitar. Nih, banyak nih. Mencari teman yang suka gosip juga sama, ya. Lalu ada ciri-ciri hasad, ciri-ciri orang yang suka hasad atau dengki ini. Yang pertama, mereka tidak senang. Artinya apa? Mereka nggak senang sama kita, ya. Ada nggak kalian punya orang yang nggak senang sama kita? Ada kan? Pasti ada, semua orang. Lalu yang kedua, membicarakan keburukan. Nih, sering terjadi di kita semua, di kalangan teman-teman kita semua, sering terjadi banget membicarakan keburukannya, ya. Keburukan orang lain, ya. Jadi buat apa sih membicarakan keburukan orang lain walaupun orang tersebut sangat buruk gitu, ya. Kayak si ini gini banget, pelit banget gitu, ya. Kayak nggak mau ngeluarin buat gitu, pelit pokoknya, ya. Padahal dia punya kebaikan, cuman kebaikan aja yang belum keluar, ya. Lalu yang ketiga, menghindari kebaikan, ya. Astagfirullah. Menghindari kebaikan. Ini menghindari kebaikan mah udah biasa, ya. Lalu yang keempat, tindakan sabotase nih. Tindakan sabotase. Jadi orang lain misalkan beli motor, kita sabotase atau remnya segala macam, kayak dengki banget, saking gedeknya banget sama orang gitu, ya. Saking gedeknya dia remnya dicopot atau segala macam biar dia jatuh atau segala macam, itu nggak boleh, ya, dosa itu. Nah, siapa tuh yang sering tuh? Iya, motornya dipindahin, kuncinya disumputin, no. Kuncinya disumputin. Nah, lalu di sini juga dijelaskan efek-efek dari hasad dan dengki, yaitu memecah belah antara teman, juga keluarga juga bisa, ya. Perselisihan, perpecahan dalam komunitas, kayak kita iri atau segala macam pada orang lain, itu akan memecah belah kerukunan gitu, ya. Lalu yang kedua, menurunkan solidaritas, ya. Menurunkan solidaritas. Jadi
ibaratkan individu lah, dia orangnya sendiri terus gitu ya, orangnya sendiri nggak mau berbagi atau segala macam, itu sebenarnya nggak apa-apa sih, bagus juga. Cuman kan lebih baik kita kayak sama rata. Nah, sama rata, lalu nggak ada yang lain juga sifat iri dan dengki gitu ya. Kan setiap sifat manusia itu kan berbeda-beda ya. Sama rata sama aja beda-beda. Dan yang ketiga yaitu menurunkan keharmonisan di lingkungan kita. Nah, sudah banyak juga nih. Solusi mengatasi hasad meningkatkan keimanan. Tadi udah ya. Jadi kesimpulan kali ini yaitu hasad adalah penyakit yang berbahaya baik bagi individu maupun masyarakat. Meningkatkan keimanan, dan dalam menghadapi hasad kita harus selalu meningkatkan keimanan, bersyukur, lalu menjaga hati dari perasaan negatif dengan memahami dan mengatasi hasad. Kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kedamaian sesuai dengan ajaran Islam. Mengambil langkah-langkah praktis dan berpegang teguh pada dalil Al-Quran dan hadis dan nasihat ulama, dan membantu kita membersihkan hati dari penyakit dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi mungkin gitu aja tentang hasad dan dengki.